Shalom. Hai adik-adik semuanya, senang sekali minggu ini kita boleh berjumpa bersama dengan saya, Kakak Intas, Kakak Nelda, dan juga nanti ada Kak Vera yang akan membawakan cerita, dan tim musik kita ada Kak Revi dan Kak Valen. Nah, adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk segala penyertaannya dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu kita boleh melakukan berbagai aktivitas kegiatan kita, dan saat ini kita akan memuliakan Tuhan dalam ibadah remaja sekolah minggu Jemaat Moria Palu. Saya jemput kita berdiri, kita menyanyikan Bersuka di dalam Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengaminkan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kita dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik yang kekasih, mari kita membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 1 ayat 1 hingga ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan ke-10 hukum Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan ke-10 firman Tuhan, dan tentunya sebagai manusia biasa, kita menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kita seringkali gagal dalam melakukan perintah Tuhan. Kita menyakiti hati sesama kita, orang tua kita, saudara kita, bahkan kita menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, kesempatan pada saat ini, kita akan mengakui dosa kita melalui sebuah lagu, Tuhan kami berlumuran dosa. Adik-adik yang kasih dalam Yesus Kristus, untuk setiap kita yang benar-benar mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka berita anugerah dinyatakan kembali dalam Mazmur 4 ayat 2.
Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang tak selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Dan sebelum kita mendengarkannya, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih pada minggu ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati Kakak Vera yang akan menceritakan cerita firman-Mu, lengkapi ia dengan hikmat dan penuhi ia dengan roh kuasa Roh Kudus-Mu, agar ia dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga untuk setiap kami yang akan mendengarkan, berikan kami konsentrasi yang baik, agar kami juga memperoleh pelajaran dan hikmat dari cerita yang disampaikan oleh Kakak Vera. Ini doa kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, selamat pagi adik-adik remaja yang ada di rumah. Ya, kakak harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Amin. Ya, adik-adik, ada penggalan lagu sekolah minggu yang penggalan lagunya itu kata-katanya seperti ini. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, adik-adik, benar yang dikatakan lagunya itu. Anak Tuhan tidak boleh
tidak boleh bohong. Kenapa? Karena berbohong adalah hal yang menyakiti hati Tuhan Yesus. Berbohong adalah perbuatan dosa. Ya, selain berbohong, perbuatan dosa apa lagi yang sering menyakiti hati Tuhan Yesus? Ya, beri contoh, misalkan ya mencuri. Mencuri adalah hal yang menyakiti hati Tuhan Yesus karena itu adalah dosa. Ya, bantah-bantah mama dengan papa di rumah. Kalau mama dengan papa suruh cuci piring, suruh menyapu, ya adik-adik marah-marah. Ya, itu bisa saja menyakiti hati mama dengan papa. Ya, bisa juga terlebih bisa menyakiti hatinya Tuhan Yesus. Ya, kita tidak boleh menjadi seperti itu ya adik-adik. Ya, adik-adik, ada seorang pemuda. Pemuda ini dia adalah pemuda yang tampan. Pemuda yang tampan, bukan hanya tampan tetapi dia juga adalah pemuda yang kaya. Ya, kenapa dia kaya? Dia memiliki banyak ternak, dia memiliki banyak domba, dia memiliki ladang yang luas. Semakin hari kekayaannya itu semakin bertambah. Semakin hari kekayaannya itu semakin bertambah. Sehingga karena kekayaannya dia hidup dengan kesenangan duniawi yang akhirnya meluputkan imannya kepada Tuhan. Dia akhirnya melupakan Tuhan. Ada yang tahu siapa orang ini? Ya, dia adalah Yehuda. Ya, adik-adik, Yehuda meninggalkan keluarganya, meninggalkan saudara-saudaranya dan meninggalkan Tuhan. Dia pergi menginap di rumah Hira. Ya, bacaan kita saat ini ya seperti bacaan kita saat ini yang terdapat di dalam Kejadian pasal 38. Yehuda pergi menginap di rumah Hira. Ya, di tempat itulah Yehuda mengenal perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dia bergaul dengan orang-orang Kanaan. Yang seperti kita ketahui bahwa orang-orang Kanaan ini adalah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang-orang yang mempunyai kepercayaan sendiri ya adik-adik. Ya, orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan sendiri. Mereka tidak percaya sama Tuhan. Ya, Yehuda bukan hanya bergaul dengan orang-orang Kanaan, tetapi justru dia menikah dengan perempuan dari Kanaan. Ya, adik-adik, Yehuda semakin jatuh ke dalam dosa, dia semakin melupakan Tuhan. Ya, dia menikah dengan perempuan Kanaan hingga akhirnya istrinya melahirkan 3 orang anak. Anak yang pertama itu bernama anak yang kedua bernama Onan, dan anak yang ketiga bernama Shela. Ya, dari pernikahannya itu Yehuda ingin mempunyai keturunan dari anak-anaknya. Sehingga anak pertamanya dinikahkan dengan seorang perempuan Kanaan yang bernama Tamar. Ya, anak pertamanya itu bernama, siapa tadi kakak bilang? Ya, Anak pertamanya itu bernama dinikahkan dengan seorang perempuan Kanaan yang bernama Tamar. Jadi Yehuda ini mempunyai seorang menantu yang bernama Tamar. Ya, jadi dari pernikahannya itu Yehuda ingin mempunyai keturunan, tetapi di hadapan Tuhan, anak pertama Yehuda ini adalah jahat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan membunuh Ya, Yehuda tidak mendapatkan keturunan. Hingga akhirnya karena Yehuda ini ingin sekali mempunyai keturunan, ya dia menikahkan anak keduanya yang bernama Onan dengan Tamar, istri Dia menikahkan anak keduanya ini Onan dengan Tamar. Tetapi Onan tidak mau mempunyai keturunan dari Tamar. Dia mau menikah dengan Tamar, tetapi dia tidak mau mempunyai keturunan dari Tamar, hingga hal itu adalah jahat juga di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh lagi Onan. Ya, adik-adik, Yehuda sudah kehilangan 2 orang anaknya. Dia semakin cemas, dia semakin gelisah karena dia takut kalau nantinya dia tidak mempunyai keturunan. Ya, hal itu membuat Yehuda semakin berbuat dosa lagi di hadapan Tuhan. Dia bukannya bertobat, tetapi dia hendak mau mengusir Tamar dari rumahnya karena kepercayaan orang Kanaan bahwa Tamar ini adalah perempuan pembawa sial di dalam kehidupan keluarganya. Akhirnya ya Yehuda merencanakan sesuatu untuk mengusir Tamar dari rumahnya. Dia bilang sama Tamar, Tamar, pergilah engkau ke rumah orang tuamu, ke rumah ayahmu,
tinggallah di sana. Dan jikalau anakku yang ketiga ini nanti sudah dewasa, anak yang ketiga itu bernama Shela, dia akan menikahkan Tamar dengan Shela ini. Yaitu janjinya kepada Tamar, tetapi janjinya itu diingkari ya adik-adik, tidak ditepati. Itu hanya supaya Tamar ini pergi ke rumah ayahnya, tinggal di sana. Pergilah Tamar ke rumah ayahnya. Ya, Yehuda semakin hari hidupnya semakin jauh dari Tuhan, dia semakin meninggalkan Tuhan, hingga akhirnya istrinya pun juga mati ya adik-adik. Ya Yehuda berduka karena Yehuda sedih, dia berduka karena dia kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Hingga suatu waktu dia pergi, dia bertemu dengan seorang perempuan di jalan. Ya, perempuan ini adalah Tamar. Yehuda tidak mengetahui bahwa perempuan yang dia temui di jalan itu adalah Tamar. Dia tergoda dengan perempuan itu. Ya, dia menghampiri perempuan itu dengan memberikan jaminan tongkat, cincin dan materai. Ya, untuk menghampiri perempuan itu. Ya, Yehuda menjual kehormatannya ya adik-adik. Hingga ya dia belum mengetahui kalau perempuan itu adalah Tamar, hingga Tamar melahirkan anak kembar dari Yehuda. Yehuda akhirnya mengetahui hal tersebut. Dia menuduh bahwa Tamar berbuat jahat. Tetapi hal itu tidak diterima oleh Tamar, sehingga Tamar menunjukkan sehingga dia menunjukkan tongkat, cincin dan meterai yang menjadi jaminan ketika ia bertemu dengan perempuan itu atau dengan Tamar. Maka menjadi malulah Yehuda, sehingga dia mengakui segala kejahatannya, dia mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, dan dia mau bertobat dan tidak mau lagi berbuat jahat kepada Tamar. Ya adik-adik, di sini ya Tamar diusir dari rumah Yehuda, pasti hatinya itu sangat sakit ya, kecewa. Tetapi di sini Tuhan mau supaya Tamar itu tidak berharap sama Yehuda, tetapi dia berharap penuh sama Tuhan. Begitupun juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berharap sama manusia, tetapi kita harus sepenuhnya berharap sama Tuhan. Ya, begitu juga Yehuda. Ya, Yehuda memang sudah melakukan kejahatan yang besar. Mengapa Tuhan Yesus mau mengampuni? Mengapa Tuhan mau mengampuni Yehuda? Padahal Yehuda ini sudah melakukan kejahatan yang besar. Ya, Tuhan punya rencana atas itu. Ya, Tuhan mau memakai Yehuda atas rencana besarnya untuk menyelamatkan manusia ya adik-adik. Sehingga Tuhan mau mengampuni Yehuda. Ya adik-adik, bukan karena Yehuda mau bertobat sehingga Tuhan mau memakai Yehuda, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Yehuda dan bahkan dalam kehidupan kita manusia. Ya, adik-adik, berbuat dosa adalah hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Ya, pastinya Tuhan akan menghukum setiap orang yang berbuat dosa. Dan memang benar bahwa dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan akan membuat kita itu jauh dari Tuhan. Ya, amin firman Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai 5. Kakak baca, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Amin.
Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Vera. Kiranya firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kita boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita. Ya, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita dengarkan nas persembahan terambil dari Imamat 22 ayat 20. Segala yang bercacat padanya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Ya, kita menyanyi, betapa kita tidak bersyukur. Ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita sebagai iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menaikkan pujian syukur kepadamu, karena pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Dan terima kasih juga ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan oleh Kakak Vera, yang mengajarkan kami, bagaimana kami hidup menjadi anak-anak Tuhan, yang taat pada perintah Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak yang penuh dengan keterbatasan. Dan karena itu Tuhan pada saat ini, kami memohon Tuhan hadir dalam hidup kami. Tinggal di dalam hati kami ya Tuhan, untuk memberikan kami kemampuan dalam kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Agar hari demi hari ya Tuhan, kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus.
Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua berkat-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang minggu ini. Dan karena itu juga Tuhan, saat ini kami memohon, kiranya Engkau terus menyatakan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam pertumbuhan kami. Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Berkati kami semua dalam perjuangan kami untuk meraih cita-cita yang sudah terpatri dalam hati kami. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu yang mau bergantung kepadamu. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk Papa dan Mama kami yang setia mendampingi kami. Berkati mereka Tuhan dalam hidup mereka. Berikan kesehatan dan juga kekuatan terutama ya Tuhan. Lengkapi mereka dengan hikmat dan kesabaran-Mu dalam mereka mendidik kami. Sehingga kami pun akan bertumbuh menjadi adik-adik remaja, menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu taat kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa untuk semua guru sekolah minggu kami dalam kehidupan mereka, untuk semua pengurus sekolah minggu kami. Tuhan berkati mereka semua, berikan mereka kesabaran dalam mereka mengemban setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada mereka. Dan juga ya Tuhan berkati dalam perjuangan dalam masa muda dan juga dalam keluarga mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan mereka. Kami pun berdoa untuk Bapak Ibu Pendeta kami, seluruh majelis jemaat kami. Tuhan berkati mereka, berkati semua kegiatan yang dilaksanakan untuk kegiatan sekolah minggu. Tuhan berkati, biarlah semuanya program yang sudah disusun oleh seluruh guru sekolah minggu boleh berjalan seturut dan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk negara kami yang terus berjuang dalam melawan COVID-19. Kami percaya Tuhan memakai pemerintah kami dan kami juga percaya Tuhan Engkau pun akan melengkapi pemerintah kami ya Tuhan untuk mengatasi virus corona yang sedang membuat kami cemas. Dan kami juga memohon kiranya Engkau melindungi kami semua. Biarlah atas perkenan-Mu kami boleh terhindar dari virus corona. Ya Tuhan Yesus, saat ini juga kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu. Kami sudah memberikan persembahan, biarlah apa yang kami berikan berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dipakai untuk menunjang semua kegiatan yang ada di sekolah minggu. Kehidupan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu karena kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Ini doa kami, dengar kami yang bersyukur dan memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 11 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita menyanyi, tak ku tahu kan hari esok.
adik-adik sekalian bangkit berdiri. Kiranya Allah memberkati kita, kiranya Ia menyertai kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Kita menyanyi berkumandang suara dari seberang. Ya, adik-adik yang kasih, demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Kakak berharap adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti semua protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan sampai berjumpa minggu depan, Tuhan berkati.